Menghadapi anak GTM yang tidak mau makan adalah tantangan yang cukup berat bagi orang tua di saat anak butuh nutrisi yang cukup untuk kebutuhan hariannya. Mereka justru menutup mulutnya rapat-rapat saat disuapi. Untuk mengatasi masalah ini, mari kita simak apa itu GTM pada bayi, penyebab hingga cara mengatasinya. Anak GTM adalah anak yang menolak membuka mulut saat disuapi makanan. Kepanjangan dari GTM adalah gerakan tutup mulut. Julukan ini disematkan pada anak-anak yang menutup mulutnya saat disuapi makanan. Sangat wajar kondisi ini menyebabkan orang tua khawatir, terutama kalau berat badan anak tidak kunjung naik akibat aksi GTM. Karena pentingnya nutrisi yang berimbang di usia ini untuk menjaga tumbuh kembang pada anak, maka penting bagi kita untuk menangani masalah ini secara serius agar anak terhindar dari masalah yang bisa timbul akibat kurang nutrisi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Logika Pak Sempol, salam Sempol. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 8 penyebab dan cara mengatasi anak GTM versi Pak Sempol. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan channel saya Logika Pak Sempol. Semoga di pertemuan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman semua dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta selalu bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Dan bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih karena sudah mendukung channel ini untuk lebih berkembang. Berikut adalah beberapa penyebab anak GTM yang perlu diwaspadai. 1. Terdistraksi oleh gawai atau gadget. Salah satu penyebab anak GTM adalah keberadaan gawai seperti ponsel, tablet, hingga televisi di dekat si kecil. Sebab fokus anak akan lebih tertuju pada barang-barang elektronik tersebut dibandingkan dengan makanan yang ada di piringnya. Kedua, sembelit. Terkadang anak yang GTM bukan berarti tidak mau makan, bisa jadi anak sedang sembelit sehingga anak jadi tidak nafsu makan. Yang ketiga, porsi makan tidak sesuai. Bisa jadi sebagai seorang tua kita lupa bahwa porsi makan anak tidak sebanyak orang dewasa. Maka dari itu sajikan porsi makan yang sesuai dengan usia mereka. 4. Sensitivitas makanan. Penyebab GTM pada bayi dan anak lainnya yang perlu diwaspadai adalah sensitivitas makanan seperti pada penyakit seliak. Penyakit seliak adalah kondisi yang terjadi pada sistem imun bereaksi terhadap makanan yang mengandung gluten atau protein di dalam gandum. Kondisi medis ini dapat membuat anak merasa nyeri dan tidak nyaman saat makan. 5. Anoreksia nervosa. Walaupun tidak banyak, tapi ada juga anak yang mengalami anoreksia nervosa, tapi juga ada pada anak setelah masuk sekolah. Anoreksia nervosa sendiri artinya adalah kondisi anak merasa takut mengalami kenaikan berat badan dan memiliki persepsi yang salah terhadap berat badan. 6. Sudah merasa kenyang. Terkadang anak suka makan cemilan-cemilan sebelum jam makan. Bisa jadi anak akan merasa kenyang sebelum makan. Yang ketujuh, terkadang untuk bayi yang masih kecil, ketika bibir mulut sudah dielap, beberapa anak memiliki kebiasaan jika mulut sudah dielap, maka artinya sudah selesai makan.
Jadi jangan terburu-buru mengelap mulut si kecil sebelum selesai makan agar tidak terjadi GTM. 8. Anak memilih-milih makanan. Ada masanya si kecil hanya ingin mengkonsumsi makanan yang dia sukai dan menolak makanan yang kita suguhkan. Dan sekarang adalah cara mengatasi GTM. Yang pertama, jauhkan anak dari gadget dengan cara kita memberi contoh tidak bermain gadget saat menyuapi si kecil. 2. Berikan porsi makan yang sesuai usia si anak. Jangan memberi makan anak terlalu dekat dengan jam tidur, karena ketika anak sudah mengantuk, maka dia juga sudah tidak ada nafsu makan. 4. Buat suasana menjadi menyenangkan, misalnya makan bersama ayah dan bunda atau dengan anak tetangga, tapi jangan sampai memaksa, apalagi sampai memarahi anak saat makan, karena itu akan membuat nafsu makan menjadi hilang. 5. Sajikan makanan yang bervariasi. Bisa jadi si kecil bosan dengan menu makanan yang itu-itu saja. 6. Hindari cemilan berlebihan, karena itu bisa membuat anak merasa kenyang sebelum waktu makannya. Dan jika solusi anak GTM tadi tidak manjur atau ada kondisi lain yang jadi penyebabnya, sebaiknya kita membawa anak-anak ke dokter untuk diperiksa dan mendapat penanganan yang tepat. Jadi logikanya, dari logika Pak Sempol adalah anak akan melakukan aksi GTM jika nafsu makan anak hilang. Maka sebagai orang tua yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya nafsu makan anak bisa kembali. Dan sekian video dari saya. Salam Sempol, semoga bermanfaat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat